Alur cerita anime Teaching Master Takagi-san Season 1. Cerita bermula dari Nishikata di kelas yang sedang sibuk sendiri, sampai Takagi atau bisa disebut si Jenong memanggilnya. Nishikata sedang membuat mainan prank kepada si Jenong, namun si Jenong memberikan sebuah tutup pensil. Dan ketika dibuka membuat Nishikata kaget. Si Jenong pun ngakak edan karena kelakuan Nishikata. Berlanjut ke sebuah penghapus, Nishikata pun riweuh karena si Jenong fokus melihat penghapus tersebut. Padahal tidak ada tulisan apapun. Kemudian si Jenong pergi modal ke WC. Nishikata berusaha akan menulis pada penghapusnya. Namun di penghapus itu ada sebuah kode. Nishikata melihat si Jenong dengan begitu riweuh. Takagi begitu senang membuat iseng Nishikata. Singkat waktu, saat berangkat pagi, Nishikata melihat ada sebuah koin yang sayangnya bukan duit. Rencananya, pagi itu Nishikata akan ngeprank si Jenong. Tetapi, si Jenong lebih dulu sampai. Di kelas, Nishikata tidak melihat si Jenong. Tapi dia melihat ada sepatu di bawah meja guru. Nishikata kepikiran kalau Takagi sedang nyumput. Saat mengontroknya, Takagi tidak ada di bawah meja. Nishikata pun kaget, rupanya si Jenong nyumput di sisi jendela. Setelah itu Takagi berduaan dengan Nishikata, serasa dunia milik mereka berdua saja. Singkat waktu, Nishikata pergi ke WC dan bertemu Nakai. Dia menyadari kalau Nishikata begitu dekat dengan Takagi dan menganggap sedang bobogohan. Kembali ke kelas, Nishikata mencari cara untuk ngeprank Takagi, pas mumpung ada guru killer. Namun sayang, Takagi malah mengajaknya bermain dan membuat Nishikata ngakak edan. Lalu dia pun dimarahi oleh guru killernya. Kemudian, masuk ke mata pelajaran kaligrafi. Si Jenong melihat Nishikata bingung setengah edan dan memberikan ide untuk menulis sebuah harapan saja. Lalu Nishikata kepikiran untuk memberikan pesan untuk tidak ngeprank dia lagi. Setelah itu mereka berdua saling menunjukkan hasil kaligrafinya. Takagi merasa kalau tulisan kaligrafi buatan Nishikata begitu bagus. Setelah itu Nishikata dipegang pipinya oleh si Jenong. Rupanya setelah menunjukkan hasilnya ada noda tinta pada wajah Nishikata. Singkat waktu, Sanae bertanya-tanya kenapa Yukari dan Hibino tidak menggunakan seragam lengan pendek. Hibino protes karena tidak janjian untuk ganti seragam. Kemudian esoknya Sanae malah protes kepada Hibino karena tidak janjian untuk pakai seragam yang sama. Di kelas Nishikata dipanggil guru untuk menjawab, namun jawabannya salah karena godaan dari Takagi. Kemudian Nishikata menyadari beberapa hari lagi tanggal 18, yang artinya nomor absen Takagi 18, dan berencana akan ngeprank dia. Pada tanggal 18, Takagi dipanggil guru killer untuk menjawab. Untungnya dia berhasil menjawabnya dan membuat Nishikata kaget. Singkat waktu, pada pelajaran olahraga renang itu, Nishikata tidak bisa ikut kuku cuprakan karena digegel ucing. Takagi datang dan mengobrol dengannya membahas ucing garong tersebut. Kemudian, Takagi menanyai balik Nishikata, kenapa dirinya tidak ikut kuku cuprakan. Nishikata begitu memikir keras dan dia sebenarnya ingin ikut renang. Takagi lalu melihat Nishikata yang begitu serius melihat gadis. Dia menganggap Nishikata melihat gunung kembar milik para gadis yang terlihat tepos. Nishikata pun riweuh dan karena gunung kembar Takagi itu tepos, makanya dia tidak ikut kuku cuprakan. Namun beberapa saat kemudian Takagi membuka kaos olahraga dan menyisakan pakaian renang gemesnya. Dia pun lalu kuku cuprakan. Hibino meminum kopi biar terlihat lebih dewasa. Kemudian Hibino menyuruh Sanae untuk tukeran minuman. Setelah itu Hibino menghabiskan minuman jeruk lemon tersebut. Singkat waktu, Nishikata membeli minuman berdemek. Dia tidak sengaja menemui Takagi saat akan pulang. Kemudian Takagi mengajaknya pulang berdua. Setelah itu Takagi mencoba minuman berdemek milik Nishikata. Setelah itu Nishikata pun riweuh akan menghabiskan minumannya. Takagi juga menyadari kalau Nishikata akan barter jigong secara wireless. Akhirnya minuman pun tumpah. Nishikata lalu membuang kaleng dengan melemparkan secara akurat. Setelah itu mereka berdua pun terlibat adu mekanik satu sama lain.
Sayangnya Nishikata kalah dalam adu mekanik tersebut. Singkat waktu, Hibino minum bersoda. Dia menganggap rasanya begitu pedas, seperti pedasnya gosip tetangga. Yukari menerima tantangan dan meminumnya. Kemudian, Yukari berusaha menahan terap akibat minuman soda. Sementara itu, Nishikata sedang sibuk latihan push up dan kepikiran untuk ngeprank si Jenong. Di kelas itu, Takagi menyadari kalau Nishikata sedang nyeri awak karena push up. Singkat waktu, saat akan berangkat sekolah, Takagi mengobrol dengan Nishikata untuk berlatih secara perlahan saja. Di sisi lain, Hibino dan bebenguknya sedang melihat kucing yang lagi kimpoi. Kembali ke kelas, saat akan pulang, Takagi lupa membawa payung. Dia pun pulang berdua dengan Nishikata yang membawa payung. Nishikata berusaha ngeprank dengan kodok namun gagal. Karena menyadari Nishikata kebasahan, Takagi pun berusaha untuk salam tempel. Situasinya itu, Takagi lalu membuat pertanyaan, yang rupanya adalah situasi romantis dan adu jigong untuk mengungkapkan rasa cinta. Nishikata mendapat komplain dari gurunya karena terlalu berisik. Dia pun diberikan hukuman untuk membersihkan ruang lab. Singkat waktu, setelah pulang sekolah, Nishikata dengan terpaksa harus menjalankan hukuman. Tanpa diduga, di sebuah lemari dikagetkan dengan Takagi yang nyumput. Takagi kemudian mengajaknya bermain suite Jepang, di mana yang menjadi pemenangnya akan membersihkan seperempat ruangan lab tersebut. Kemudian Mano dan Nakai mendatangi mereka berdua. Nishikata menjelaskan kalau dia sedang terkena hukuman. Pasangan Kabogoh itu pergi ke atap sekolah. Akhirnya Nishikata sudah membersihkan lab tersebut bersama si Jenong. Dia juga sebenarnya ingin menikmati masa muda alias bobogohan. Di taman, Nishikata mengajak adu mekanik si Jenong dengan muir tiang. Namun Takagi memintanya untuk tidak noong karena hanya menggunakan celana gemes. Nishikata pun berhasil muir awaknya di tiang itu. Dia juga bertanya-tanya apakah sesungguhnya si Jenong itu ikut muir juga. Maka dari itu dengan terpaksa, Nishikata melihat si Jenong. Nishikata pun terpaksa mengakui kekalahan dari Takagi karena mengintip celana gemesnya. Dia membelikan minuman berdemek kepada si Jenong. Singkat waktu, Nishikata datang telat karena begadang menonton sinetron Suara Hati Istri. Nishikata melihat keseksoyan si Jenong dan membuat dirinya tersipu malu. Sementara itu, Hibino dan bebenguknya pulang membeli es krim. Mereka juga melihat kedekatan antara Nishikata dan si Jenong. Mereka bertiga pun secara diam-diam mengikuti Nishikata dan Takagi. Sampai akhirnya, mereka tidak bisa menemukan Takagi dan Nishikata. Rupanya kedua pasangan itu nyumput di sebuah ruyuk. Karena Takagi sadar kalau mereka berdua sedang diikuti para awewe gemes. Kimura dan beberapa teman Nishikata sudah lelah belajar dan cabut meninggalkannya. Kemudian tanpa diduga, Takagi datang menghampirinya. Dia lalu membuka buku yang dibawa. Nishikata memintanya untuk tidak mengganggunya. Namun beberapa saat kemudian, Takagi membawa sebuah kursi dan duduk di sampingnya. Rupanya, Takagi membantunya untuk menyelesaikan soal matematika. Karena hal itu, Nishikata pun heran karena Takagi tidak seperti biasa membantunya. Pulang dari perpus, Takagi dibelikan jus buah olehnya dan pulang bareng. Namun sayang, yang diajari bukan materi pas ujian. Singkat waktu, hasil ujian pun dibagikan. Sayangnya nilai dari Nishikata begitu memilukan. Sementara itu, nilai dari Takagi begitu bagus. Kemudian, Takagi bermain tebakan nilai. Karena berisik, Nishikata pun dilempar kapur. Sementara itu, dari hasil tebakan, nilai Takagi adalah 92 dan sempat dijawab benar oleh Nishikata. Singkat waktu, Nishikata pergi ke toko buku membeli light novel Suara Hati Istri. Tanpa diduga, Takagi menemuinya. Sepulang dari toko, mereka berdua berjalan bareng. Takagi juga menebak buku yang dibeli oleh Nishikata, yaitu light novel Suara Hati Istri. Dia juga membisikkan ke Nishikata kalau suka dengannya. Singkat waktu, saat hujan kukucuprakan, seragam Takagi basah. Dia meminjam kaos olahraga Nishikata.
Ada seekor kucing kehujanan dan bersama mereka berdua. Kemudian Nishikata menggunakan kaos milik Takagi yang begitu wangi. Tak terasa libur musim panas. Sebelum libur mereka diberikan tugas rumah. Sementara itu Takagi pulang bareng bersama Nishikata. Kemudian Takagi menyuruhnya untuk memboncengnya. Nishikata yang mencoba ngagowe sepeda itu tampak kerepotan. Tanpa diduga dia pun labuh nyuksruk. Nishikata kemudian membelikan minuman berdemek. Sayangnya karena uangnya habis, Takagi menawarkan minuman itu kepadanya. Tetapi untungnya Takagi membelikan minuman itu untuknya. Karena Takagi tahu bisa terjadi adu jigong secara wireless. Hari pertama liburan musim panas ternyata hujan. Sementara itu Hibino dan temannya mencoba membereskan tugas liburan. Yukari sebel dan meminta Hibino untuk pergi pulang saja. Singkat waktu, Nishikata menemui Takagi sehabis hujan. Dia berdua pergi masuk ke sebuah terowongan angker. Nishikata yang masuk pun merasa sieun ngagibrik. Takagi juga menemaninya. Akan tetapi malah mencoba ngeprank Nishikata hingga ketakutan. Sementara itu, Hibino dan kedua temannya makan es colok di musim panas. Sayangnya Sanae dan Hibino belum mengerjakan tugas liburan. Di sisi lain, Nishikata yang sedang ngagowes berusaha mengikuti Takagi yang akan pulang. Kemudian, Takagi sadar kalau dia mengikutinya. Takagi lalu ngumpet di sebuah ruyuk dan mengagetkan Nishikata. Di sore itu, Nishikata dan Takagi kukucuprakan air di sebuah taman. Nishikata belanja film sinetron Suara Hati Istri. Di mall itu juga, Takagi ikut jajan bersama mamahnya. Tanpa diduga, mereka berdua pun bertemu. Nishikata pun menanyakan tujuan dirinya jogging di mall. Setelah itu, Takagi mengajaknya untuk pergi ke toko pakaian renang gemes. Kemudian Takagi mengajaknya untuk memilih pakaian renang yang cocok untuknya. Takagi lalu memilih pakaian renang gemesnya. Namun Nishikata mengatakan kalau pakaian renang itu cocok semua untuk dirinya. Kemudian, Nishikata mengantarkan pakaian gemes itu untuk dicoba. Nishikata menyadari kalau ada pasangan bobogohan Mano dan Nakai. Dia pun ngumpet di samping Takagi. Takagi juga menemui Mano dan Nakai yang sedang berbelanja juga. Akhirnya, Takagi menemukan Nishikata yang sedang ngumpet. Akhirnya, Takagi pun memilih dan membeli pakaian renang gemes berwarna merah tersebut. Singkat waktu, Hibino, Sanae, dan Yukari pergi ke pantai. Namun sayangnya, Yukari tidak ingin kukucuprakan. Sekembalinya dari renang, Hibino dan Sanae melihat Yukari yang kelelahan akibat niup balon. Sementara itu, Takagi dan Nishikata ketemuan berdua. Dia mengajaknya untuk belajar bareng di rumah Nishikata. Mereka berdua pun ke rumah Nishikata. Di kamar itu, Takagi melihat isi ruangan dari Nishikata. Dia juga menemukan koleksi dari sinetron Suara Hati Istri. Kemudian mereka berdua belajar bareng di bawah. Mereka berdua mengerjakan tugas bersama. Akan tetapi, saat akan mengambil penghapus, Nishikata merasa riuh bagaikan adegan dalam sinetron Ceringe itu. Nishikata berlatih boncengan dengan Takagi. Namun Nishikata begitu riuh saat Takagi pegang dirinya. Akhirnya Nishikata berhasil berlatih boncengan dengan Takagi. Singkat waktu, saat akan berangkat sekolah, Nishikata sedang menikmati angin gelembung. Takagi tidak sengaja melihat Nishikata yang sedang menjadi pawang angin. Nishikata menanyakan Takagi yang tidak menggunakan sepeda di hari itu. Menurutnya mengendarai sepeda akan membahayakan dirinya karena angin gelembung. Singkat waktu, acara olahraga pun dimulai. Para siswa di sana berkumpul dan bersiap untuk lari maraton. Kemudian mereka pun berlari, sementara Nishikata yang sedang berusaha untuk memenangkan lari tersebut. Tanpa diduga, Takagi berhasil mengikutinya. Nishikata berusaha merusak ritme lari Takagi. Akan tetapi, Takagi melewati dirinya. Kemudian, Nishikata pun lari ngabret edan untuk mendahului Takagi. Namun ternyata, untuk lari maraton perempuan, hanya setengah putaran saja. Kembali pulang sekolah, Takagi bersama Nishikata lagi. Mereka berdua bermain colek pinggang. Namun sayangnya, Nishikata gampang getekan.
Sementara itu Hibino lupa untuk uji nyali ke sebuah terowongan. Lalu mereka bertiga pun mendatangi terowongan itu. Akhirnya Nishikata punya HP baru. Di sekolah, Takagi menyadari Nishikata membawa HP barunya. Pada saat pulang itu, dengan perasaan riwahnya, Nishikata meminta kontak email Takagi. Sebelumnya Nishikata sudah meminta kontak dari Kimura, Takao, dan Nakai. Namun Nishikata secara diam-diam ingin punya kontak dari Takagi. Saat Takagi menanyakannya, dia pun sampai tersipu malu. Untungnya Takagi dengan baik hati dia memberikan kontaknya kepada Nishikata. Sementara itu Hibino bersama dua orang temannya dia curcol ingin punya HP. Namun mamahnya tidak memberikan HP kepadanya. Kemudian secara diam-diam Sanae membawa HP-nya ke sekolah. Dia bilang HP itu diberikan oleh orang tuanya supaya bisa dihubungi. Esoknya Nishikata datang ke kelas dan disambut Takagi. Mereka berdua menghapus papan tulis. Kemudian Nishikata memberikan sebuah link video domba yang menjadi psikopat dengan tujuan agar Takagi sieun. Namun sayangnya Takagi tidak ketakutan saat menonton video tersebut. Malam yang poek, Nishikata kemudian push up lagi. Dia lalu menghubungi Takagi pada malam itu. Singkat waktu saat pulang, Nishikata memfoto Takagi yang terlihat cute. Namun Takagi berpesan agar tidak menyebarkan foto tersebut. Nishikata sedang malaweng sampai nabrak tiang. Dia pun dihampiri oleh Takagi dan mengajaknya pergi sekolah bareng. Takagi melihat seragam Nishikata yang terlihat lebih besar dari biasanya. Kemudian Nishikata membahas soal tinggi badan antara mereka berdua. Takagi lalu mengajaknya ke sebuah kuil untuk mengukur tinggi badan antara dirinya dan Nishikata. Tinggi badan mereka berdua rupanya sama rata. Sementara itu, Yukari merasa kedinginan di sekolah. Padahal Hibino dan Sanae tidak merasakan dingin yang ngagibrik. Kemudian, Takagi mengkepret Nishikata dan melihat Hibino dan kedua temannya yang sedang ulin. Singkat waktu, Yukari penasaran dengan kedekatan si Jenong dan Nishikata dan menganggap jangan-jangan ada benih-benih cinta. Saat di kelas, Takagi melihat Nishikata nyengir bagaikan kuda. Namun Nishikata membantahnya. Lalu Takagi mengajaknya untuk pulang bareng lagi. Akhirnya waktu pulang pun tiba. Nishikata merasa malu karena belum pernah mengajak pulang bareng Takagi. Mereka berdua pun pulang sekolah dan mampir bentar untuk membeli minuman berdemek. Sayangnya minuman itu sudah habis. Setelah itu, Takagi disuruh memilih 2 buah jus. Dia pun memilih jus yang bikin sakit dan menanyakan apakah Nishikata akan menjenguk dirinya jika sakit. Kemudian Nishikata lebih memilih diprank oleh Takagi daripada dia lenyap. Nishikata berusaha menangkap kucing, namun Takagi datang dan membuat Nishikata kaget. Kemudian Takagi mengajaknya berangkat sekolah bareng dan tidak sengaja menemui kucing oren. Rupanya kucing oren itu adalah kucing punya tetangganya. Nishikata sebenarnya pengen coba pegang kucing tersebut dengan perasaan terpendamnya. Sampai-sampai Takagi pun menggodanya untuk mengelus kucing oren tersebut. Singkat waktu, Hibino dan kedua temannya sedang mengobrol cinta-cintaan. Mereka membahas kriteria seorang lelaki idaman masing-masing. Tetapi Yukari malah malaweng dan membahas anjing pilihannya. Singkat waktu, pada pelajaran melukis itu, Nishikata berdua dengan Takagi. Waktu menggambar akan habis. Nishikata membuat lukisan Takagi yang menyerupai wujud psikopat Bondon. Sementara itu, Takagi menggambar wajah Nishikata yang tampak memerah. Nishikata saat akan pulang dihampiri Takagi. Mereka berdua masuk ke sebuah ruangan. Takagi lalu membantu Nishikata membersihkan ruangan bareng. Saat pulang itu, Takagi menanyakan ramalan Nishikata. Namun perhatian teralihkan karena kedua temannya mengumumkan sebuah game baru, dan Nishikata ingin bermain game itu. Si Jenong tampak culang-cileng terhadap Nishikata. Takagi lalu merasa penasaran dengan Nishikata yang begitu riweh. Rupanya Nishikata memegang sebuah surat rahasia dari Takagi. Isi dari surat tersebut, Takagi mengajaknya untuk pulang bareng. Padahal menurut Nishikata, lebih baik ngomong langsung saja. Tapi menurut Takagi, kirim surat sedang ngetren.
Singkat waktu, pada saat masuk sekolah pertamanya, Nishikata diterima pada sekolah tersebut. Sayang, dia datang terlambat pada hari pertamanya. Kemudian gurunya mendapatkan kabar kalau upacara pembukaan agak telat. Setelah itu, penentuan tempat duduk. Nishikata duduk di belakang dan bersebelahan dengan si Jenong. Dari situlah awal mula pertama kedekatan mereka berdua. Kemudian ada acara pergantian tempat duduk. Siswa di sana memilih nomor secara acak. Nishikata kebagian tempat di belakang lagi. Dia terpisah dengan si Jenong yang berada di barisan depan. Akhirnya Takagi pun pindah dan bersama Nishikata lagi. Sesuai omongan Takagi kalau dia ingin selalu bersebelahan dengan Nishikata. Singkat waktu, kelas Nishikata pergi ke sebuah kolam renang. Saat menemui Takagi, Nishikata menyadari kalau pakaian renang gemes yang tempo hari dibelinya dipakai langsung. Kemudian Takagi dan Sanae pergi bareng untuk main voli pantai. Sanae curcol kalau dia merasa nyaman dengan Nakai hanya berjalan-jalan saja. Sementara itu, Hibino dan temannya pergi ke kolam renang. Akan tetapi Yukari tidak membawa ban karet dan hanya melihat saja. Sementara itu Nishikata merasa bersyukur berpisah dengan si Jenong. Dia bersama dengan Nakai berjalan di pinggir kolam. Kemudian mereka berdua main seluncuran. Setelah itu Nishikata berjalan dan tidak sengaja menemui Takagi dengan pakaian gemesnya. Dia pun diajak untuk membeli sebuah minuman berdemek. Lalu mereka berdua melihat kedekatan Nakai dan Sanae di tempat seluncuran. Takagi pun mengajaknya untuk bermain seluncuran. Singkat waktu, sore itu mereka pun pulang kembali. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.